Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bolehkah perkawinan beda agama di Indonesia dan apa dasar hukumnya. Ya, sahabat RHP, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan adanya keputusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama untuk dicatatkan di catatan sipil agar terbit akta perkawinan yang sah. Nah, atas keputusan pengadilan negeri tersebut, hal ini menimbulkan reaksi di masyarakat, di kalangan para ulama, di kalangan para akademisi, di bidang hukum, dan tentunya kegelisahan di masyarakat. Nah, Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya melarang hakim pengadilan negeri untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Nah, larangan dari Mahkamah Agung tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Nah, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 diterbitkan setelah ada desakan dari banyak kalangan yang menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh pengadilan negeri. Penetapan hakim pengadilan itu dianggap mereduksi hukum perkawinan di Indonesia, walaupun dalam pertimbangannya hakim dalam memutus perkara itu menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, bukan kepada Undang-Undang tentang administrasi kependudukan. Ya. Adapun ketentuan yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim menurut Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 sebagai berikut, yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Nah, petunjuk bagi hakim yang mengadili permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama ini cukup memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat. Di tingkat grassroots atau di tingkat akar rumput, di tingkat masyarakat bawah, banyak yang bertanya-tanya kenapa akhir-akhir ini permohonan penetapan perkawinan yang diajukan ke pengadilan seringkali dikabulkan, yaitu permohonan penetapan perkawinan yang berbeda agama. Padahal sebelumnya permohonan perkawinan yang diajukan di masyarakat ditolak oleh kantor urusan agama atau kantor pencatatan sipil karena perbedaan agama. Nah, di antara alasan penolakan kawin beda agama adalah terdapat larangan kawin yang dianut di semua agama di Indonesia, tidak hanya dalam agama Islam, tetapi semua agama di Indonesia melarang perkawinan antar calon suami dan istri yang berbeda agama dan keyakinan. Oleh sebab itu, ketika akhir-akhir ini sering lahir penetapan perkawinan pasangan beda agama dari pengadilan, maka masalah itu menjadi sorotan masyarakat luas. Masyarakat banyak beranggapan peristiwa hukum ini sebagai degradasi hukum perkawinan di Indonesia. Penetapan permohonan pencatatan kawin beda agama oleh hakim pengadilan dinilai masyarakat bukan menjadi terobosan atau solusi atas kebuntuan hukum, akan tetapi menjadi presiden buruk bagi pranata hukum perkawinan di Indonesia. Nah, anggapan atau persepsi masyarakat ini dapat dimaklumi karena keberadaan hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku secara pluralistik. Kenyataannya walaupun hukum perkawinan sudah diunifikasikan ke dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi di tengah-tengah masyarakat masih terdapat hukum perkawinan yang hidup seperti hukum agama dan hukum adat. Nah, bahkan di dalam hukum formal juga terdapat aturan hukum lain yang pluralistik selain Undang-Undang Perkawinan. Di antaranya Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang salah satu pasalnya adalah pasal 34
mengatur juga hukum pencatatan perkawinan, dan bahkan memberikan exit way secara eksplisit perkawinan antara umat yang berbeda agama. Nah, begitu juga keberadaan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan keluarga akta kelahiran yang memberikan ruang dua orang yang menikah tidak tercatat dapat menyatukan diri dalam satu kartu keluarga dan di KTP-nya tertulis berstatus kawin dengan hanya bermodal surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, masyarakat beranggapan bahwa kebijakan yang mendeklarasi undang-undang perkawinan ini dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktik kawin siri atau kawin liar. Mereka memandang dengan adanya undang-undang administrasi kependudukan, urgensitas buku nikah sudah tidak penting lagi karena segala layanan kependudukan tetap dapat dinikmati meskipun tidak memiliki buku nikah. Nah, atas hal-hal tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 dapat dijadikan bahan cek and recheck atau tabayun para hakim di pengadilan ketika memeriksa perkara perkawinan. Nah, hakim ketika memeriksa kasus perkawinan seharusnya mengedepankan asas formal hukum perkawinan bukan hukum administrasi kependudukan. Ya. Jadi sekali lagi harus mengedepankan asas formal hukum perkawinan bukan hukum administrasi kependudukan. Hal ini sama tatkala hakim dihadapkan pada persoalan hak nafkah mantan istri dan anak dari seorang PNS dalam PP nomor 10 tahun 83 sebagaimana telah diubah oleh PP nomor 45 tahun 90 dijelaskan bahwa apabila perceraian PNS terjadi atas kehendak pria, maka pria yang berstatus PNS tersebut wajib menyerahkan 2/3 gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Akan tetapi hakim menolak menggunakan peraturan pemerintah itu dengan alasan dasar hukum akibat perceraian adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Nah, jika dalam perkara nafkah istri dan anak akibat perceraian dari suami PNS seperti itu, maka dalam perkara permohonan penetapan beda agama juga seharusnya diberlakukan putusan serupa. Dengan kata lain, hakim sama-sama mengabaikan pertimbangan hukum administrasi kependudukan. Jadi hakim itu sama-sama harus mengabaikan administrasi kependudukan maupun administrasi kepegawaian. Ya, jadi hakim mengabaikan pertimbangan hukum administrasi kependudukan, maka sama halnya hakim menguatkan kewenangan lembaga peradilan. Bagaimana tidak demikian? Sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, warga dapat memproses penyatuan kartu keluarga dan menyebut dirinya mereka berstatus sebagai suami istri yang sah tanpa didasari penetapan dari pengadilan. Hakim pengadilan seyogianya mempersempit berlakunya surat sakti SPTJM dengan mematuhi surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 yang selama ini banyak menimbulkan masalah hukum seperti status anak dan lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur status anak, akan tetapi penetapan asal-usul anak dan kedudukannya diatur berbeda di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, anak yang sah menurut pasal 42 Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Di dalam pasal 55 Undang-Undang Perkawinan juga dinyatakan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan asal-usul anak untuk menentukan identitas anak semula bersifat sukarela, namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Administrasi Negara, Administrasi Kependudukan berubah menjadi bersifat wajib. Nah, secara umum, anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapatkan identitas anak sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akte kelahiran tanpa harus menampilkan buku nikah orang tuanya. Nah, pejabat pencatatan sipil secara mandatori wajib mencatat pada register akte kelahiran dan menerbitkan kutipan akte kelahiran tanpa memeriksa status keabsahan anak melalui buku nikah. Nah, pelayanan pembuatan akte kelahiran hanya dekat dengan bermodalkan SPTJM tanpa dilampiri fotokopi buku nikah dinilai telah melemahkan otoritas lembaga pencatat perkawinan, kantor urusan agama, dan kantor catatan sipil sendiri. Kita berharap diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 mampu merekatkan dan menguatkan antar institusi negara
Selain itu, undang-undang perkawinan ditaati oleh masyarakat tanpa pengecualian. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai bolehkah perkawinan berbeda agama. Nah, itu dan tadi berikut juga dengan dasar-dasar hukumnya. Nah, demikianlah konten kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk Anda dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.